Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, mungkin kalian semua sudah pernah mendengar tentang apa itu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Nah, contoh komunikasi lisan itu saat kita berkomunikasi tatap muka langsung dengan teman, sahabat, rekan kerja, atau keluarga, dan lain sebagainya. Nah, contoh komunikasi tulisan misalnya saat sebuah perusahaan berkomunikasi dengan para pelanggannya dengan menyebarkan brosur produk-produk mereka. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, nama saya Miranda Julianti dari kelas Ilmu Komputer 5 dengan NIM 0701202030. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian komunikasi. Nah, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Komunicatio atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, dapat didefinisikan komunikasi merupakan suatu kegiatan berupa penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Nah, menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana ide pemikiran dialihkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi secara harfiah menurut Harjana adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat diberikan lagi ke dalam beberapa bentuk. Nah, komunikasi dari segi penyampaiannya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka melalui Zoom, Google Meet, atau lain sebagainya. Nah, komunikasi lisan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kelebihannya. Kelebihannya yaitu dapat menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan atau lawan bicara, dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci, jelas, dan dapat menyampaikan emosi atau ekspresi muka dan intonasi kata dengan baik dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Nah, dan yang kedua itu kekurangannya. Kekurangan dari komunikasi lisan ini adalah memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Nah, prinsip-prinsip komunikasi lisan itu ada 3, yaitu yang pertama ada suara, yang kedua bunyi, dan yang ketiga itu ada nada. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang komunikasi tulisan. Nah, komunikasi tulisan yaitu suatu proses penyampaian sebuah pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, surel, dan sebagainya. Contoh komunikasi tertulis meliputi surat, memo, buku petunjuk, formulir, email, majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi tulisan ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan komunikasi tulisan adalah lebih tahan lama. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika komunikasi berakhir,
orang dapat melihat pesan tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan komunikasi dan dapat menjadi bukti jika terjadi suatu masalah. Dan kekurangannya yaitu untuk membuatnya memerlukan waktu yang lebih lama karena harus dituliskan terlebih dahulu dan tidak dapat menyampaikan emosi, ekspresi muka, dan intonasi kata dengan baik. Nah, prinsip-prinsip komunikasi tulisan ini ada 7. Yang pertama yaitu completeness atau lengkap. Maksudnya apa? Pesan-pesan yang digunakan akan lengkap bila mengandung semua fakta-fakta yang diinginkan oleh pembicara dan mampu menjawab semua pertanyaan yang mencakup 5W1H dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu ada conciseness atau ringkas. Maksud dari ini adalah suatu pesan bukan mengorbankan beberapa kata sehingga menjadi tidak lengkap dan kurang sopan, tetapi hilangkan kata-kata yang kurang penting dan hindarkan pengulangan kata. Dan yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Maksudnya berarti Anda harus benar-benar menyiapkan apa yang akan ditulis dan coba memahami orang atau pihak lain, apa masalahnya, keinginannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, concreteness atau konkret. Maksudnya, penulisan yang konkret berarti spesifik, mengandung kepastian yang jelas. Untuk itu, sebaiknya menggunakan fakta atau data yang spesifik, jelas, dan lebih baik menggunakan kalimat aktif. Dan yang kelima, clarity atau jelas. Pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata yang sering digunakan, hindari kata-kata yang asing. Dan yang keenam, courtesy atau sopan. Nah, maksudnya sopan di sini bukan berarti menggunakan kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, tetapi yang dimaksud sopan di sini adalah jangan menyinggung perasaan pembaca, bijaksana, dan tidak menyakiti hati komunikan. Nah, yang terakhir yang ketujuh ada correctness atau benar. Nah, maksudnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan level pengetahuan dan gunakanlah kata-kata yang akurat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Nah, maksud dari komunikasi verbal yaitu sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan, seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Contoh sederhana dari komunikasi verbal yaitu berinteraksi dengan orang lain, membaca koran atau majalah, berpidato, dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek yang perlu diingat dalam berkomunikasi verbal yaitu yang pertama, vocabulary, yang kedua, racing atau kecepatan, yang ketiga, intonasi suara, yang keempat, humor, yang kelima, singkat dan jelas, dan yang keenam, timing atau waktu yang tepat. Nah, yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Nah, maksud dari komunikasi nonverbal itu yaitu sebuah proses komunikasi yang mana pesannya tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, intonasi, kualitas suara, gaya bicara, emosi, kontak mata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi komunikasi dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ada sebagai pendidikan dan pengajaran. Maksudnya apa dari fungsi ini? Fungsi pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal kehidupan manusia. Kedua fungsi ini dimulai dari rumah, seperti pendidikan norma budaya, budi pekerti, dan sopan santun dari kedua orang kita. Nah, yang kedua sebagai informasi. Nah, maksudnya kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap orang dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan maupun komunikasi kelompok
organisasi, dan antar media. Nah, yang ketiga itu ada sebagai hiburan. Maksudnya, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka manusia harus mengalihkan perhatiannya dari situasi stres ke situasi yang lebih santai dan menyenangkan. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya, misalnya melalui film, televisi, radio, drama, musik, komedi, dan permainan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari tujuan komunikasi. Menurut Unang Uhyana Effendi, dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi, tujuan komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perubahan sosial atau mengubah masyarakat. To change the society. Maksudnya, memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Misalnya, supaya masyarakat ikut serta dalam pemilu, ikut serta dalam berperilaku sehat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, perubahan sikap atau to change the attitude. Nah, maksudnya, kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat akan berubah sikapnya. Yang ketiga, perubahan opini atau pendapat. To change the opinion. Maksudnya, memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir agar masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada perubahan perilaku atau to change behavior. Maksudnya itu, kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat berubah perilakunya. Nah, berdasarkan tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh Effendi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan perubahan dari komunikan atau si penerima pesan sesuai dengan apa yang komunikator inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat terjadinya komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa hal utama sehingga komunikasi yang terjadi dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu transmitter dan receiver bicara bahasa yang sama. Maksudnya, jika ingin berkomunikasi harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan komunikasi tersebut. Contohnya, kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan teman kita juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi dapat terjadi karena kita dan teman kita menggunakan bahasa yang sama. Nah, yang kedua, adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengirim atau menerima pesan informasi. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana yang menguntungkan. Dan terakhir, yang keempat, mempersiapkan pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi. Nah, dari berbagai penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan, komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Komunikasi tulisan meliputi memo, surat, fakta, email, pesan instan, majalah organisasional, pengumuman yang ditempel di papan buletin, atau sarana-sarana yang lain disampaikan melalui tulisan atau simbol. Komunikasi tulisan juga memiliki 7 prinsip dasar, yaitu completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, correctness. Nah, melalui komunikasi tulisan mempunyai beberapa keuntungan, seperti kita mempunyai cukup waktu untuk memikirkan dan merancang pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, isi pesan yang disampaikan dapat memuat informasi yang sangat kompleks dan memerlukan uraian yang sangat detail. Lalu, pesan yang disampaikan dapat didokumentasikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk rujukan pada masa mendatang dan dapat disebarluaskannya seperti pada zaman sekarang melalui surat kabar atau berita. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm only one call away. I'll be there to say